Luar biasa. Selamat malam Mitra TA TV, apa kabar? Senang sekali saya Sepando Isyaf hadir di tengah-tengah Anda. Tentu dalam suasana yang spesial 1 September 2015, 11 tahun TA TV menjadi inspirasi. Dan malam hari ini juga suatu hal yang sangat dinanti-nantikan masyarakat, tentu tentang bagaimana perkembangan seputar kesehatan khususnya di bidang ortopedi. Karena kita saat ini bersama Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharso, Surakarta. Luar biasa. Nah, berbicara tentang Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, tentu kita tidak asing lagi bagaimana pelayanan yang luar biasa penanganan permasalahan ortopedi. Ada 6 unggulan dalam pelayanan medis. Tentu saja ada apa saja, ini kita akan mencoba mereview lagi pemirsa yang ada di rumah. Ini ada subspesialis ortopedi spine atau salah satu pelayanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta menangani kelainan pada tulang belakang maupun leher. Kemudian ada subspesialis ortopedi rekonstruksi. Ini untuk subspesialis yang menangani perbaikan atau rekonstruksi tulang maupun sendi yang rusak. Dan subspesialis pediatri merupakan subspesialis menangani kelainan tulang pada bayi, balita, dan anak-anak. Yang 4 ada subspesialis ortopedi sport medicine atau OSM menangani pasien yang mengalami cedera tulang maupun sendi karena kecelakaan olahraga. Ada subspesialis ortopedi onkologi, yaitu pasien di sini menangani pasien mengalami tumor dan kanker pada tulang. Dan juga ada subspesialis ortopedi yang dimiliki adalah klinik hand and microsurgery. Malam hari ini kita akan membahas putar salah satunya di subspesialis ortopedi spine, karena topik kita cukup menarik dan tentu harus dipahami oleh semuanya, karena memang permasalahan tulang ini adalah permasalahan yang orang sebagian mungkin cukup awam memahaminya, dan malam hari kita akan bedah semuanya. Yaitu kita akan membahas seputar penanganan dari skoliosis, dan sudah ada bersama saya Dr. Andi Priosujati, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Selamat malam, Dr. Andi. Tepuk tangan buat beliau dulu dong. Wah. Dan yang tepuk tangan di sini juga tidak main-main pemirsa, tentu calon-calon spesialis yang sudah hadir, para residens dari kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, dan juga hadir dari Akper Pemkap Lahat Sumatera Selatan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Wah, luar biasa. Selamat datang di Solo buat teman-teman dari Lahat dan juga para residen yang senantiasa selalu mendampingi dokter-dokter yang hadir di sini. Dokter, ini berbicara tentang skoliosis. Saya pribadi terus terang ingin mengawali dengan sesuatu yang masih harus dipahami masyarakat secara awam. Skoliosis, dokter, apa sih sebetulnya jenis entah itu kelainan atau penyakit ini, dokter? Jadi skoliosis memang suatu kelainan yang sering kita jumpai, khususnya pada yang sedang dalam pertumbuhan, jadi usia belasan tahun. Itu berupa pembengkokan pada tulang belakang, baik pada bidang dari depan, dari samping maupun dari bidang aksial. Memang skoliosis ini akan menimbulkan permasalahan karena nanti dalam hal tampilan dan juga nanti usia semakin bertambah itu juga akan timbul rasa nyeri, ya, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan kita. Oke. Dan salah satunya memang pernafasan tadi yang biasanya akan terganggu dampaknya salah satu. Yeah. Ada yang mengatakan ini adalah termasuk merupakan atau idiopatik, dokter, ya? Atau tidak diketahui penyebabnya, demikian? Atau bagaimana sebetulnya pemahamannya di sini, dokter? Jadi memang istilah yang umum digunakan idiopatik itu dari kata yang penyebabnya masih dicari. Jadi belum bisa ditetapkan karena apa. Memang bersifat multifaktorial. Ya. Jadi apakah karena hormonal, karena faktor genetik, karena ketidakseimbangan otot, itu semua berkontribusi pada jenis yang idiopatik yang memang merupakan persentase terbesar daripada skoliosis ini. Tapi ada juga jenis-jenis lain, itu misalnya skoliosis kongenital yang lebih jarang karena adanya kelainan tulang sejak lahir, ataupun ada skoliosis neuromuskuler. Jadi memang ada kelainan saraf sehingga mempengaruhi daripada kontraksi otot sehingga terjadi perubahan pada tulang belakang daripada pasiennya. Oke. Nah, dokter, kalau tadi ini biasanya terjadi di usia-usia pertumbuhan, dokter, ya? Prosesnya demikian. Nah, apakah karena termasuk idiopatik tadi tidak atau belum diketahui penyebabnya, dipengaruhi juga dari
cara bersikap kita mungkin atau mungkin cara kita beraktivitas sehari-hari cukup mempengaruhikah untuk skoliosis ini, Dokter Andi? Ya memang secara postural ya, secara postural itu bisa menyebabkan pembengkokan ya walaupun itu bersifat temporer. Tapi memang kalau postural itu akan berlangsung lama ya, mungkin nanti di usia dewasa akan berpengaruh juga. Postur itu akan mempengaruhi bentuk tulang belakang kita. Tepuk tangan Dokter Andi. Nah, ini kayaknya saya harus membenahi posisi duduk juga ini. Kalau saya miring gini khawatir nanti skoliosis juga, Dok. Nah, tadi katakanlah pada saat usia-usia berkembang, kemudian apakah bisa diketahui sebelumnya, Dokter, ketika nah maaf, saya mungkin ke usia dulu nih. Biasanya usia-usia berapa sampai berapa yang rentan skoliosis? Ya memang usia di mana pada saat itu terjadi pertumbuhan yang cepat ya. Biasanya kalau anak perempuan itu ya sekitar usia 10, 11, 12 di mana ada istilah puncak kecepatan pertumbuhan itu, di mana pada saat itu biasanya skoliosisnya akan muncul. Walaupun ada beberapa hal itu yang bisa muncul di bawah 3 tahun, antara usia 3 sampai 10 tahun ya, itu bisa, tapi proporsinya lebih kecil. Jadi kebanyakan itu memang biasanya tidak apa-apa pada saat masih kecil di bawah 10 tahun, tapi begitu fase pertumbuhan yang cepat, nah dia mulai kelihatan. Artinya di usia-usia yang bisa dikatakan rentan terkena skoliosis juga tadi ada tanda-tanda atau hal-hal yang harus kita tanggapnya secara cepat, melihat barangkali posturnya sedikit agak berbeda dengan yang lain atau bagaimana, Dokter? Ciri-ciri fisiknya? Iya, jadi memang biasanya sih dari memakai baju ya, bajunya itu tidak pas begitu, jadi ada ini. Terus kemudian bisa juga kita lihat dari pundaknya ya, jadi pundaknya itu biasanya yang kanan lebih tinggi, jadi tidak simetris. Atau kemudian dari pinggulnya, itu kalau ada skoliosis di bawah juga dia akan mengalami kemiringan begitu, ya itu kita harus awas. Ya sebenarnya tanda yang dini yang paling gampang kita ketahui itu dengan posisi membungkuk. Karena dengan posisi membungkuk itu akan jadi lebih jelas ya. Membungkuk 90 derajat pada sendi pinggulnya, dia akan jelas walaupun sebenarnya masih kecil. Itu salah satu cara deteksi yang cukup efektif. Baik, nah kita akan melanjutkan pemirsa, apalagi sudah ada display yang ada di depan kita. Kita akan melihat bagaimana kondisi di dalam ketika skoliosis ini terjadi, dan yang terpenting adalah solusi apa yang bisa diberikan oleh Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharto Surakarta. Tentu dalam menangani hal tersebut kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam perbincangan hangat malam hari ini bersama Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharto Surakarta, solusi tulang dan sendi Anda. Nah, kalau sudah kita bahas secara definitif barangkali tadi apa itu skoliosis, bagaimana secara fisik kita melihatnya, nah, kita akan mencoba ingin melihat dari sudut atau dari sisi lain kondisi tulang tersebut ketika tulang itu normal atau saat mengalami skoliosis. Nah, kita lanjutkan bersama Dr. Andi Priyosujati. Dr. Andi, ini sudah ada 2 display di depan kita. Boleh dokter kita berbagilah apa yang harus diketahui pemirsa di rumah
kondisi tulang yang mungkin orang normal pada umumnya, dan ketika terkena skoliosis atau tulang bengkok ini, bagaimana perbedaannya, Dokter Andi? Jadi memang tulang belakang kita terdiri dari beberapa segmen. Ada 7 ruas tulang leher, Ya. 12 ruas tulang punggung, 5 ruas untuk tulang daerah pinggang, Oke. dan yang di daerah sacrum ini menyatu. Nah, kita memang bentuk untuk menahan gerakan sehari-hari dan berfungsi dengan normal itu memang terdiri dari beberapa lengkung normal, ya. Jadi misalnya untuk di daerah servikal, di daerah leher, dia lengkungnya ke depan, punggung lengkungnya ke belakang, ini sebaliknya juga. Sehingga Baik. dia mampu bergerak fleksibel, dan diingat bahwa ini adalah struktur ada pelindung, ada sumsum saraf di dalam. Baik. Jadi walaupun fleksibel, tapi Ya. dia juga melindungi. Pada kondisi skoliosis terjadi pembengkokan yang paling gampang dilihat adalah ke arah samping begini. Baik. Ya. Jadi kebanyakan itu pada daerah punggung ke Ya. arah kanan. Tapi bisa juga kurvanya lebih dari satu. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Seperti itu. Baik, itu perbedaannya secara fisik dari dalam, dokter ya. Ya. Kemudian pertanyaan saya, dokter, kalau nah ini yang di sini ini apa nih, dokter? Apakah Jadi ini memang dari ini adalah salah satu jenis penanganannya. Ya. salah satu jenis penanganannya? Boleh Penanganannya diceritakan, dok? Secara garis besar ada 3. Iya. Jadi yang masih sudutnya itu masih ringan, dalam hal ini kurang dari 25 derajat, nah itu kita biasanya dengan suatu exercise ada tentang skoliosis Iya. itu, di mana itu bisa mencegah pertambahan atau bahkan bisa mengurangi. Oke. Antara sudut 25 sampai 45 derajat itu kita memakai brace. Brace. Ada suatu baju yang kaku itu Iya. bisa menahan, yang dipakai selama 23 jam per hari. Nah, secara detailnya nanti kita mungkin akan lihat ada tayangan juga, dokter ya. Nah, tentu saja pemirsa, tepuk tangan dulu dong untuk Rumah Sakit Ortopedi. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan dokter tadi adalah salah satu subspesialis ortopedi spine, di mana salah satu penanganan unggulan Rumah Sakit Ortopedi Surakarta menangani kelainan pada tulang belakang dan leher. Tapi tidak hanya itu saja, karena juga memiliki subspesialis ortopedi rekonstruksi yang menangani perbaikan atau rekonstruksi tulang, subspesialis pediatri, kemudian sport medicine, onkologi, dan klinik hand and microsurgery. Tadi menggunakan salah satunya pakaian brace. Salah satunya itu secara 23 jam dalam sehari, dokter. Apakah setiap penanganan itu berbeda tergantung dari kondisinya, dokter? Ya, jadi memang sebagian besar itu adalah dari sudutnya. Ya. Karena pembengkokan ini secara objektif harus kita ukur, ya. Jadi dia membengkok itu berapa derajat, ada metode COP Iya, iya. itu yang cukup digunakan secara internasional. Sehingga kita akhirnya berdasarkan itu menentukan jenis penanganannya. Oke. Apakah hanya dengan suatu exercise, Ya. kita observasi, terus kemudian dengan memakai brace itu tadi, atau bahkan kalau sudutnya cukup besar, ya harus kita lakukan suatu tindakan operatif. Ya. Oh, baik. Dokter, pasien termuda tadi sempat kita ngobrol saat over 2 tahun, betul? Atau Iya. maaf, atau ada yang lebih muda lagi? Tidak. 2 tahun, dan itu harus melakukan proses operasi juga, dokter. Ya. Artinya ini bisa juga didapati di anak-anak atau masih kecil, balita. Kenapa bisa demikian, dok? Apakah karena pola ketika lahir hingga usia dari 0 hingga 2 tahun, atau bahkan dari dalam kandungan, dokter Andi? Jadi itu memang sebenarnya yang usia 2 tahun atau 5 tahun itu adalah suatu kasus yang prosentasenya kecil sekali, ya. Jadi itu memang bisa seperti itu, ya. Dia tetap idiopatik tapi bisa muncul pada usia yang dini. Tapi sebenarnya yang banyak di masyarakat itu adalah yang pada usia remaja. Ini, ya, yang kita bahas pada malam ini. Nah, itulah yang nanti membutuhkan konsentrasi kesadaran masyarakat, ya, perhatian kita semua bahwa jangan sampai skoliosis ini menjadi cukup besar sudutnya, sehingga akhirnya bisa mengganggu daripada ini fungsi hidup, ya, kualitas hidup daripada para remaja ini. Betul, karena nanti akan berdampak secara jangka panjang juga, dokter. Kemudian, dokter, kalau tadi katakanlah di usia-usia remaja antara 10, 11 hingga 13 tahun lah,
pemahaman masyarakat kalau mungkin sudutnya yang sangat paling dirasa atau paling kelihatan, apakah kalau sudah lebih dari berapa, minimal 15 derajat atau bahkan sampai 20 derajat, atau kita bisa melakukan gerakan-gerakan kalau ternyata kita pada saat posisi ini merasa seperti apa, itu ada skoliosisnya dok? Ya. Bisa deteksi secara pribadi lah kira-kira. Ya. Jadi memang skoliosis ini batasannya adalah 10 atau 15 derajat ke atas. Kadang-kadang kalau ada pembengkokan sedikit, yaitu kita anggap itu adalah suatu postural yang akan bisa meluruskan dengan sendirinya. Tapi dianggap suatu kelainan kalau 10 atau 15 derajat lebih. Ya. Kemudian memang sebagian besar itu adalah dari keluarga, nah itu yang melihat kok ada keanehan, apakah baju, apakah posisi pundak, posisi pinggul. Nah, mereka akhirnya terus aware masalah itu, ada perubahan dibuka bajunya yang dari belakang, sehingga akhirnya mereka datang berobat ya. Jadi biasanya dari keluarga. Kalau dari si pasien sendiri bisa merasakan nggak sih dok? Kalau secara fisik orang melihat, tapi dari kitanya sendiri bisa merasakan tuh di bagian belakang. Memang skoliosis ini tidak menimbulkan rasa nyeri, ya, karena memang punya daya elastisitas, hanya perubahan pembengkokan, sehingga remaja-remaja itu tidak merasakan nyeri, ya, tapi dia bisa ada perbedaan dalam bentuk tubuhnya. Hanya secara fisik bentuknya saja. Tapi kalau skoliosis itu berlangsung terus-menerus, ya begitu usia 25 tahun, ya itu sudah mulai terasa dampak nyerinya. Nyerinya baru terasa. Termasuk tadi sesak nafas juga dokter? Memang sesak nafas itu bisa terjadi, itu biasanya kalau sudutnya cukup besar. Jadi kalau di atas 60-70 derajat begitu itu biasanya mengganggu pola pernafasan, karena seperti kita ketahui punggung ini juga ada rongga dada, di mana di situ berisi paru-paru. Nah, kalau dia dalam posisi membengkok begini, itu sebenarnya juga mempengaruhi kapasitas rongga dada, sehingga perkembangan daripada paru-parunya bisa berkurang. Baik, dokter Andi, ini sebagian masyarakat kita terkadang masih percaya dokter sama yang sifatnya alternatif, pijit itu segala macam dokter. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan bahwa kalau ini salah penanganannya justru akan lebih berdampak fatal dokter. Ya. Jadi memang skoliosis ini sebaiknya dilakukan deteksi dini, penanganan lebih awal. Itu akan sangat mudah sekali, tindakan-tindakannya nanti tidak invasif, ya, dan juga kita menghindari pembengkokan yang bertambah, yang akan mengganggu masalah pernafasan, dan bahkan nanti sampai sudut besar, di mana itu sudah masuk dalam resiko untuk dilakukan operasi kalau memang kepingin ditangani. Sehingga nanti deteksi awal ya pada usia-usia sekolah, itu para guru UKS segala itu bisa melakukan deteksi dini. Rata-rata berapa lama dok kalau proses untuk yang paling ringan, sedang, dan yang sudah cukup parah bengkoknya, proses penyembuhannya untuk normal lagi 100%? Ya, jadi memang kalau skoliosis yang masih kurang dari 25 derajat, itu ya memang dengan suatu exercise kita akan bisa melihat bahwa itu nanti akan semakin berkurang. Ya mungkin membutuhkan waktu sekitar asalkan secara teratur, itu ya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun secara teratur. Kalau lebih dari itu, apakah dengan proses operasi tadi bisa langsung juga memperbaiki kondisi tulangnya? Ya, jadi memang kalau sudutnya sudah cukup besar ya, jadi disebutkan di atas 45 atau 50 derajat, itu memang kita menyarankan salah satu alternatif adalah dengan teknik operasi. Karena memang kalau tidak, itu dia akan cenderung progres, akan bertambah sudutnya. Memang operasi skoliosis ini pun juga suatu operasi yang beresiko, ya. Tapi memang kalau tidak kita lakukan juga akan bertambah kalau kita lakukan beresiko. Tapi memang dengan semakin sering kita melakukan tindakan itu, ya tingkat keamanannya sudah cukup tinggi. Ya. Baik, tepuk tangan dong. Lumayan serius juga, tentu saja pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tentu biar lebih
berwarna pertanyaannya. Kita saat lagi akan memberikan kesempatan buat adik-adik kita dari Akper, Pemuka Pelahan maupun dari rekan-rekan dari Residence UNS. Kira-kira seperti apa saja nanti yang menjadi dinamika yang ada selama proses pembelajaran maupun yang ada di lapangan. Kita akan bergabung bersama mereka juga. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, Surakarta. Baik pemirsa yang ada di rumah, kita masih kembali lagi malam hari ini di perbincangan hangat solusi sendi dan tulang Anda hanya di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharso, Surakarta. Ini dia, tepuk tangan dong untuk Rumah Sakit Ortopedi. Tehnya dari RSO ini menyegarkan tulang dan sendi saya. Meskipun hanya muknya saja. Baik, kalau tadi kita sudah memperbincangkan secara fisikly dan lain sebagainya, ini mumpung soal tulang belakang nih Dokter Andi. Ada kebiasaan, entah ini mungkin nggak ada hubungannya dengan skoliosis. Orang itu mungkin teman-teman kameramen di sini tuh kalau udah capek langsung dimakrok, dia langsung kepala begini atau gerakan-gerakan yang pengennya sih plong gitu kan ya. Apakah itu juga berbahaya nggak sih dok? Ini seputar tulang belakang juga kayaknya. Ya memang gerakan-gerakan seperti itu kalau dilakukan berulang-ulang juga akan berpengaruh pada persendian di sekitar tulang belakang kita. Jadi memang susunannya ini supaya mobile, ada sendi-sendi pada sisi posterior, sisi belakang. Nah, itu kalau memang gerakan yang terlalu kuat atau berlebihan ya, itu ya akan berpengaruh juga. Dan yang perlu diwaspadai adalah yang di sekitar leher ini. Ya, ini memang apakah seperti pada ini ya, tindakan-tindakan pemijatan dan lain sebagainya bisa. Dan itu ngeri juga dok ya, karena lucunya semakin kencang suaranya itu kayaknya semakin puas dong, krok gitu lah. Itu dampaknya secara fisik dari mana sih dok? Ini kalau di dalamnya itu apa itu yang bunyi dok? Ya jadi ini kan ada persendian. Persendian itu punya suatu kekenyalan, di mana itu kalau memang pada saat pemaksaan pertama itu bisa menimbulkan bunyi seperti itu. Tapi pada saat itu nanti dia sudah meregang, itu sudah enggak mengeluarkan bunyi lagi. Itu bisa juga ada sensasi nyeri ya, dan juga bunyi itu yang membuat perasaan orang tersebut itu menjadi lebih lega gitu. Ada aja dok ya orang ya, tapi ya itulah masyarakat kita dokter. Nah kita kembali ke skoliosis dokter. Kalau kita sudah maaf nih, kita katakan divonis skoliosis, saat proses untuk menyehatkan kembali, adakah pantangannya dokter dalam aktivitas sehari-harinya, dibatasi pergerakannya atau bagaimana dok? Jadi memang kalau nanti sudah ada skoliosis ya diikuti saja program pada saat itu. Misalnya nanti ada exercise-nya, yaitu dilakukan secara disiplin ya, secara teratur. Nanti akan kita evaluasi setiap 4 bulan. Itu dengan mengukur sudutnya, apakah tetap bisa berkurang ataukah kalau misalnya nggak disiplin ya bisa bertambah. Kemudian juga saya pesan juga pada saat memakai brace itu memang ya mungkin sih ada rasa perasaan tidak enak ya.
sehingga mereka biasanya harus lepas brace dan nanti akan bertambah, sehingga memang harus sabar memakai brace sampai dengan usia pertumbuhan berhenti sehingga risiko skoliosisnya nggak bertambah. Berdampak setelah itu dokter, katakanlah sudah 100%, ada kemungkinan nggak dok kembali lagi skoliosis itu di tulang belakang dia? Biasanya kalau sudah selesai usia pertumbuhan ya, itu biasanya tidak akan bertambah. Ya, jadi pertambahan itu biasanya ada suatu penelitian itu adalah dengan batas sudut 35 derajat. Biasanya kalau seandainya melebihi dari itu yang akan cenderung bertambah. Tapi kalau kurang dari itu, pada saat dia sudah mengalami pematangan tulang ini sudah tidak bertambah lagi. Artinya mereka yang sudah tidak di usia pertumbuhan pun juga kemungkinan terkena skoliosis juga kecil dokter, demikian? Iya. Meskipun ada kemungkinan juga. Ya. Baik, nah itu tadi pemirsa yang ada di rumah, kita akan langsung menuju ke teman-teman kita dari Residence UNS yang sudah mengambil jurusan di ortopedi juga dan traumatologi, dan kita akan langsung berikan kesempatan untuk penanya pertama. Silahkan sampaikan nama dan dari mana asalnya. Selamat malam Dr. Adi. Ya, selamat malam. Eko dari Padang dok. Wuhe dari Sumatera juga. Ingin bertanya dokter, ketika pasien skoliosis datang ke dokter, biasanya harapan mereka adalah setelah operasi tulangnya bisa lurus lagi seperti normal, nggak peduli berapapun sudutnya dok. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul setelah operasi semua skoliosis bisa kembali lurus seperti normal, atau ada target-target tertentu untuk menentukan keberhasilan suatu operasi skoliosis dokter? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong dari Padang, Mas Eko, Dokter Andi langsung. Silahkan. Ya, jadi memang kondisi skoliosis adalah berbeda. Target daripada penanganan kita ya tergantung kondisinya. Jadi seperti diketahui kan skoliosis itu ada yang pembengkokannya itu kaku, ada yang fleksibel, sehingga kita perlu menerangkan kepada penderita bahwa ini kalau misalnya fleksibel, oke, kita mungkin targetnya bisa lurus atau masuk dalam range yang normal, adalah sekitar 15 derajat tadi. Tapi kalau seandainya sudutnya memang kaku sekali, itu sebenarnya target kita 50% itu sudah cukup. Misalnya dari 70 menjadi 35 derajat itu sudah cukup. Karena yang terpenting adalah aspek bahwa tulang punggung kita itu adalah balance ya, jadi seimbang. Jadi walaupun ada bengkok di atas, nanti itu ada kompensasi di bawah ya. Sehingga secara penampilan masih tetap lurus dan secara fungsi itu masih lebih baik daripada dia menyamping ke satu sisi ya. Jadi adalah tergantung daripada kondisi pasien pada saat itu, kita lakukan penerangan kepada pasien targetnya apa gitu, ya. Ada feedback Dokter Eko, silahkan. Cukup? Oke. Dari teman-teman Akper Pemkap Lahat ada? Silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Elva Duina. Nanti dari Akper Pemkap Lahat. Ya. Jika terkena skoliosis, jika bengkoknya atau sudutnya sudah bertambah besar, bisa menyebabkan kelumpuhan atau tidak? Terima Baik. kasih. Eva ya, dari Lahat, tepuk tangan. Luar biasa. Bisa berdampak ke kelumpuhan dokter? Ya, jadi memang kita pernah menemui kasus sampai sudutnya itu di atas 120, bahkan 135 derajat. Tapi pada saat itu tetap tidak ada kelumpuhan ya. Jadi memang skoliosis ini adalah kelainan pada tulangnya. Mungkin daya saraf itu mempunyai daya elastisitas ya. Jadi kalau dia pelan-pelan membengkok gitu tetap tidak menyebabkan kelumpuhan ya. Jadi seperti kalau itu. kemudian berdampak ke gejala penyakit yang lain dok, mungkin nggak saat tadi bisa berdampak ke nafas atau lain sebagainya, apakah menimbulkan penyakit yang lain juga dok? Ya, jadi memang skoliosis pun kita juga harus hati-hati ya. Itu pada beberapa kelainan daripada saraf yang ada di dalamnya, itu juga nanti akan berpengaruh kepada tulang yang melindunginya sehingga dia bengkok. Tapi biasanya disertai dengan gejala persarafan ya. Apakah kelemahan pada kedua tungkainya seperti itu. Walaupun proporsinya jarang. Tapi kita sudah bisa mengetahui pada tipe yang seperti apa saja yang kita harus waspada gitu. Jadi misalnya salah satu contohnya adalah skoliosis
yang pembengkokannya tidak lazim. Ya. Jadi misalnya yang lazim itu kan ke arah kanan. Tapi kalau sampai nanti dia yang di punggung ini bengkok ke kiri, ya ini kita juga harus hati-hati ya. Jangan-jangan nanti ada suatu kelainan pada persarafannya. Ya. Yang kedua adalah skoliosis yang terjadi pada anak-anak ya. Jadi kalau misalnya di bawah 10 tahun dia sudah bengkok katakanlah 40-50 derajat, kita juga harus lebih aware karena siapa tahu bisa ada kelainan pada persarafannya. Jadi itu bisa sebagai cara menjelaskan kepada keluarga. Baik. Dan demikian juga untuk planning tindakan kita Ya. ya. Jangan sampai malah tindakan kita memperburuk kondisi daripada pasiennya itu ya. Baik, tepuk tangan saya lagi. Kita masih punya satu segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Solusi Tulang dan Sendi Anda Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharto, Surakarta. Tetaplah bersamaku, cari teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikku, kita satukan tujuh, bersama arungi derasnya waktu. Baik, pemirsa, kita langsung saja melanjutkan perbincangan kali ini. Masih ada satu segmen terakhir ini dan langsung saya berikan kesempatan untuk Presiden yang sudah hadir untuk memberikan pertanyaannya. Masih ada satu, silahkan langsung saja. Nama dan dari mana asalnya? Selamat malam Dr. Anggi. Ya. Selamat malam. Saya Hastomo dari Bekasi, Dok. Dari Bekasi. Izin menanyakan, Dok, mayoritas dari pasien yang dioperasi, Dok, di rumah sakit pasti menanyakan, dokter, setelah operasi apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dokter, setelah operasi. Kemudian pasti mayoritas juga menanyakan apakah tulang yang sudah dioperasi bisa kembali menjadi bengkok, dokter. Begitu. Baik, tepuk tangan luar biasa. Dokter, ini sekaligus mungkin nanti juga ada harapan yang bisa memberikan kepada pemirsa yang ada di rumah ketika harus menyikapi penanganan ini soal skoliosis. Sekaligus menjawab, silahkan Dokter Andi. Jadi memang kalau kita tindakan operatif itu memang setelah dioperasi itu kita memang melakukan beberapa pembatasan ya. Nah, paling gampang memang kita harus memasang brace ya atau penahan baju itu tadi, karena memang tulang belakang ini perlu melakukan adaptasi di mana dia sebelumnya fleksibel, pada suatu ketika kita lakukan operasi dan dipasang suatu alat penahan, sehingga ini memerlukan waktu ya. Nanti akan ada suatu latihan-latihan yang secara bertahap semakin menguatkan. Memang dikatakan itu cukup kuat ya. Brace dilepas itu sekitar 3 bulan. Pada saat itu dia sudah bisa beraktivitas mungkin olahraga ringan seperti jogging, mau dia skipping ya, itu bisa dilakukan. Mau latihan membungkuk, mau naik sepeda motor lagi, itu sudah bisa. Mengenai kemungkinan adanya pembengkokan ulang, itu memang bisa terjadi. Jadi memang dari penelitian para ahli itu diketahui bahwa kalau kita mengoperasi pada usia yang masih muda dalam pertumbuhan, itu kalau kita lakukan operasi, maka dia pada segmen yang tidak dilakukan pemasangan alat, dia akan timbul kompensasi ya, sehingga nanti akan terjadi pembengkokan juga. Atau bahkan kita lakukan operasi di sisi belakang, depan ini yang akan tetap terus tumbuh. Makanya itu kenapa kita menunda operasi itu setelah terjadi pematangan atau maturitas ya. Itu adalah yang bisa terjadi. Baik, harapan untuk pemirsa di rumah, dokter, yang masih cukup awam, apa yang harus disikapi ketika mengetahui tanda-tanda skoliosis? Ya, jadi memang skoliosis ini adalah suatu kelainan tulang belakang yang bersifat progresif ya.
Sehingga kalau diketahui sejak awal, yaitu memang sebaiknya kita segera berobat ke ahli, ya. Nanti di sana akan ditangani sesuai dengan kondisi pada saat itu, besar sudutnya bagaimana atau usia daripada pasiennya. Dan itu memang membutuhkan suatu kesabaran ya daripada keluarga yang memberi dukungan kepada pasien ini untuk selalu disiplin dalam melakukan exercise, ataupun nanti kalau sudutnya di atas 25 dia harus bersabar memakai bracing itu ya, karena kita semua menghindari supaya nanti enggak terus bertambah ataukah timbul keluhan, ataukah nanti kalau seandainya operasi yaitu kan sudutnya sekitar 50 derajat. Memang suatu tindakan operasi ini ya cukup berisiko, sehingga kalau bisa makanya masyarakat harus melakukan pencegahan, mengikuti program-program latihan sehingga jangan sampai masuk ke dalam usia yang dioperasi itu besar sudut ataupun nanti timbul komplikasi lain, apakah nyeri, apakah ada gangguan pernafasan, itu semua perlu dihindari sehingga kualitas hidup kita bisa tetap baik. Dan tentu saja semua ahli tentang skoliosis ini sudah ada di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, dokter ya. Luar biasa, tepuk tangan. Salah satunya ada Dokter Andi Priosjati, SPOT Konsultan. Terima kasih sekali waktunya dokter. Perbincangan 1 jam ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan tentunya untuk misalnya di rumah. Dan salah satunya yang sudah kita perbincangan malam hari ini adalah subspesialis ortopedi spine. Tapi jangan khawatir, masih ada sub-sub yang lain. Ortopedi rekonstruksi, pediatri, ortopedi sport medicine atau OSM, onkologi, dan juga klinik hand and microsurgery. Tentu saja semuanya menjadi solusi tulang dan sendi Anda hanya di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharso, Surakarta. Akhirnya saya pamit malam hari ini, tapi jangan kemana-mana, Anda ikuti setelah yang satu ini ada program yang sangat luar biasa, inspiratif sekali, karena di 11 tahun TATV menjadi inspirasi menghadirkan 11 inspirator yang akan kita ajak berbincang dalam program 11 jadi inspirasi. Setelah acara ini, Anda tetap bersama kami hanya di TATV, masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.